Mapel, pelajaran kepariwisataan untuk kelas 10. Dan untuk saat ini Putri Sia masuk dalam jurusan Tata Boga SMKN 1 Piken. Ya, kita mulai saja ya pelajaran hari ini. Untuk materi pertama itu adalah tentang industri pariwisata. Kemarin Putri Sia sudah memberikan kalian tugas untuk menyebutkan berbagai macam wisata yang pernah kalian kunjungi, dan Putri Sia memberikan tugas supaya kalian menuliskan yaitu wisata apa yang paling kalian senangi dan apa yang kalian gemari, seperti itu. Jadi di sini Putri Sia akan membahas lebih mendalam tentang industri pariwisata. Ya, di sini industri pariwisata ini ada contoh ya. Contohnya ini adalah, kalian pasti tahu ya, ini adalah Bali. Bali sangat terkenal di Indonesia maupun di mancanegara ya. Selanjutnya, di sini tujuan pembelajarannya apa? Supaya kalian melalui pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning, kalian dapat mendeskripsikan pengertian istilah sejarah pariwisata dan membandingkan sejarah wisata secara benar sesuai konteks dengan kreatif, mandiri, dan dapat bekerja sama. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada gambar. Di sini adalah yang paling yang ada Vespa itu adalah Putri Sia anggap adalah halaman rumah kalian, dan di situ adalah halaman SMKN 1 Piken. Dan di sebelahnya yang paling atas itu adalah perjalanan menggunakan pesawat, yang di bawahnya perjalanan menggunakan kereta api, dan yang paling bawah itu adalah perjalanan menggunakan bis. Dan untuk perjalanan di sini kita membutuhkan transportasi atau moda transportasi untuk mencapai wilayah wisata yang akan kita kunjungi. Contoh yang pertama itu adalah negara Singapura ya. Ketika kita ke sana, kita tidak bisa menggunakan kereta api, harus menggunakan pesawat seperti itu atau kapal laut. Selanjutnya ada yang kedua itu adalah kereta api. Ketika kita mau ke Borobudur, kita bisa menggunakan moda transportasi kereta api. Dan yang paling bawah itu adalah Pulau Bali. Pulau Bali di situ kita bisa menggunakan bis seperti itu. Jadi ini dapat kalian simpulkan ketika kalian di rumah akan melakukan perjalanan wisata, itu kalian membutuhkan moda transportasi ya. Selanjutnya, pengertian pariwisata. Wisata itu apa? Wisata adalah perjalanan, pari adalah banyak. Jadi intinya pariwisata itu adalah segala sesuatu yang berhubungan bepergian bersama-sama ya, seperti itu. Nah, di sini kajian tentang pengertian pariwisata sangat banyak. Contohnya di sini adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990. Pariwisata itu apa? Yaitu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain terkait di bidang tersebut. Dan yang kedua, pengkajian menurut WTO, the World Tourism Organization, yaitu wisatawan itu apa? Any person residing within a country irrespective of nationality, traveling to place within this country other than his usual place of residence for a period of not less than 24 hours or one night for a purpose other than the exercise of remunerated activity in the place visited. Jadi wisatawan di sini artinya apa? Orang yang bepergian di dalam negaranya itu bisa lebih atau kurang dari 24 jam dan dengan tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya wisata seperti itu. Jadi contoh di sini contohnya Putri Sia sebagai pengajar. Ada tugas untuk seminar di Jakarta. Jadi Putri Sia harus ke sana. Selain Putri Sia melaksanakan tugas, tapi Putri Sia juga selama perjalanan di sana mungkin Putri Sia bisa ke Monas atau kemana, itu sekalian perjalanan. Jadi di sini disebutkan wisatawan itu adalah bekerja menurut WTO tadi ya.
Selanjutnya, sejarah pariwisata dunia. Orang melakukan perjalanan itu pasti banyak tujuannya. Salah satunya adalah contoh untuk mencari makanan atau minuman. Contoh orang yang masih hidup di dalam hutan, mereka akan mencari makanan dengan berpindah satu tempat ke tempat lain atau disebut nomaden. Dan untuk salah satunya ini adalah mungkin ada perasaan ingin tahu juga, ada ambisi atau perluasan kekuasaan. Jadi orang melakukan perjalanan itu memiliki kemungkinan bisa tinggal di tempat baru tadi atau dia kembali ke tempat asalnya, seperti itu. Nah, ini coba kamu cermati tabel berikut. Ini adalah contoh bukti-bukti perjalanan pariwisata pada zaman dahulu. Contohnya yang pertama adalah tahun 221 sampai 122 sebelum Masehi, masa pemerintahan dinasti Zhou di Tiongkok. Buktinya apa? Jalan raya Tiongkok. Selanjutnya tujuannya untuk apa? Untuk perdagangan. Yang kedua adalah tahun 560 sampai 330 sebelum Masehi, masa kerajaan Persia di Timur Tengah, ya. Buktinya apa? Jalan raya yang menghubungkan kaki Gunung Zagreb ke Laut Aegean. Yang tujuannya untuk apa? Untuk perdagangan juga. Dan ini bisa kalian baca The Great Alexander atau Iskandar Zulkarnain. Bukti-buktinya apa? Bangsa Fenisia dan Polynesia, Ratu Elizabeth, ya, kaum migran Inggris yang melakukan perjalanan wisata ke Eropa. Yaitu tujuannya itu apa? Untuk mencari ide baru, belajar seni budaya baru atau sistem pemerintahan yang baru. Nah, di sini yang kedua adalah bangsa Austronesia. Buktinya apa? Melakukan migrasi ke kepulauan Indonesia melalui Malaya ke Jawa dan juga Formosa, Filipina, Kalimantan, dan Jawa. Selanjutnya untuk mencari ladang baru, seperti itu, ya. Selanjutnya tahun 500 sebelum Masehi, perpindahan gelombang kedua membawa kebudayaan Dokson melalui jalan barat lewat Malaysia Barat. Dokson sudah mengenal logam, jadi pada masa ini disebut zaman logam. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan budaya baru. Abad ke-7 hingga ke-14, Jawa dan Sumatera kedatangan pelaut dari Tiongkok, yaitu Laksamana Cheng Ho. Ketika kalian di Pandaan, kalian akan melewati yang namanya Masjid Cheng Ho, yaitu masjid yang didirikan untuk menghormati Laksamana Cheng Ho, yaitu Chinese Muslim yang melakukan perjalanan ke berbagai negara, dan napak tilasnya salah satunya dibangun masjid-masjid seperti itu untuk mengenang pelaut ini tadi, yaitu pelaut Laksamana Cheng Ho. Itu buktinya apa? Jalur perdagangan, dan mereka tujuannya berdagang dan juga berperang. Abad ke-16 orang Eropa datang, jalur perdagangan rempah. Kalian tahu sendiri dalam pelajaran sejarah, rempah-rempah di Indonesia zaman dahulu itu bisa lebih mahal dari emas. Jadi dengan mereka melakukan perjalanan itu, mereka mengetahui bahwa Indonesia penghasil rempah yang sangat melimpah, sehingga ada keinginan mereka untuk menguasainya, yaitu dengan pada zaman penjajahan. Abad ke-7 Belanda muncul, yaitu buktinya juga jalur perdagangan rempah, dan tujuannya juga sama seperti itu. Nah, ini tokoh-tokoh perjalanan yang terkenal. Contohnya yang pertama adalah Marco Polo. Tahun 1254-1324 melakukan perjalanan dari Eropa ke Tiongkok. Ibnu Battuta 1325 terkenal sebagai the first traveler of Muslim, melakukan perjalanan dari Tengger Afrika ke Mekah. Christopher Columbus 1451 sampai 1506 melakukan pelayaran dari Spanyol ke barat dan menemukan Kuba dan Haiti, atau yang sekarang kita sebut Amerika. Vasco da Gama menjelajahi 5 benua. James Cook 1728 menjajah menjajah Selandia Baru dan Australia Timur. Itu. Nah, setelah sejarah pariwisata dunia, kita harus mengenal sejarah pariwisata di Indonesia. Pada zaman kerajaan dulu sudah dikenal perjalanan, tapi mereka belum mengetahui bahwa itu bisa disebut perjalanan wisata. Ya, di sini pada abad ke-8 relik Borobudur. Siapa yang pernah ke Borobudur? Pasti kalian akan melihat banyak relik, dan di situ akan menceritakan sejarah masa lampau.
menggambarkan adegan ada yang penjual minuman, semacam ada warung atau kedai dan penginapan. Jadi itu menandakan bahwa ada pengunjung yang datang seperti itu, atau pelancong yang kita sebut sekarang. Abad ke-14 Indonesia memiliki catatan sejarah kebudayaan pariwisata, yaitu melalui kitab Negara Kertagama yang mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk telah mengelilingi kerajaan Majapahit yang kini menjadi daerah Jawa Timur yang kita tinggali sekarang ini. Ya, dia menggunakan pedati-pedati itu apa? Yaitu semacam gerobak yang ditarik oleh hewan seperti itu, bisa sapi ataupun kuda. Selanjutnya yang ketiga, abad ke-15, catatan perjalanan Bujangga Manik, seorang resi pengelana Hindu dari Pakuan Pajajaran, menceritakan perjalanan keliling Pulau Jawa dan Bali seperti itu. Abad ke-19, setelah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, Gubernur Jenderal membentuk Biro Wisata Kerajaan Touristenwerker. Hotel mulai bermunculan setelah dibentuk itu. Contohnya Hotel Des Indes di Batavia, Hotel Oranye di Surabaya, dan Hotel Debur di Medan. Ya, tahun 1913, Kerajaan Touristenwerker membuat buku panduan wisata, dan dari awal itulah Bali bisa terkenal sampai mancanegara sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka, 1 Juli 1947, pemerintah Indonesia berusaha menghidupkan pariwisata dengan membentuk HONET, Hotel Nasional dan Tourism, yang diketuai oleh R. Ruslan, yang semakin berkembang hingga saat ini. Nah, ini tugas kalian. Ini adalah, tadi kan Putri Sia sudah menyebutkan contoh-contoh peristiwa sejarah pariwisata di dunia. Nah, ini kalian tinggal memasukkan, ini periodenya sudah ada, kalian tinggal memasukkan pada zaman kerajaan siapa, tujuan perjalanannya apa, bukti-buktinya apa. Tadi sebagian sudah disebutkan, kalian tulis di buku pariwisataan kalian. Selanjutnya kalian pelajari, dan nanti akan Putri Sia kirimkan, dikirim di web atau melalui telegram seperti itu. Nah, ini untuk tugas individunya, kalian mencari sejarah negara lain. Contoh, kalian suka negara Arab, ya kalian cari sejarah pariwisatanya dan dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kalau di sini Putri Sia bisa mencontohkan. Contoh, Putri Sia ingin mengunjungi negara Singapura. Negara Singapura terkenal dengan kebersihannya, dan mereka juga terkenal dengan keteraturan kehidupannya. Jadi di sini kita bisa membandingkan pariwisata yang ada di luar negeri dengan di negara kita untuk membangun supaya pariwisata kita juga akan lebih bagus. Dan yang kedua, dibuat laporan, ditulis di kertas folio atau diketik boleh. Selanjutnya nanti dikumpulkan pada saat kalian ada jadwal ke sekolah.